tumbuh di keluarga yang berpendidikan dan penuh kasih sayang. Menjadikan sosoknya begitu positif dan penuh semangat untuk mengejar mimpi-mimpinya. Bukan semata-mata karena orang tua, tetapi kekagumannya pada ilmu dan setiap makhluk ciptaan Tuhan mendorongnya untuk menjadi dokter dan menolong mereka yang membutuhkan. Dokter yang juga merupakan salah satu public figure Indonesia. Inilah dia, Sonia Wibisono. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat Bang Yos, kita bertemu lagi di Benang Merah Bang Yos. Dan tamu saya kali ini benar-benar lain daripada yang lain ya. Seorang wanita cantik jelita, ya. Dia juga presenter, model iklan, influencer, dan dia juga dokter loh. Sering juga tampil di TV, saya kira Anda sering melihatnya, sebagai pembawa acara. Ya. Tentu saja, bukan bicara soal politik, ekonomi, atau yang hahaha, ya. Yang dibicarakan adalah masalah kesehatan. Konon, di tempat prakteknya loh, pasiennya pada ngantri. Anehnya, ada pasien yang sebenarnya nggak sakit. Loh, kok bisa? Cuma penasaran, pengen lihat dokternya kayak apa. Penasaran toh? Yuk kita langsung aja ngobrol dengan Dr. Sonia Wibisono. Halo Bang Yos, apa kabar? Bang Yos, satu kehormatan nih bisa ketemu iya, aku dengan juga Bang senang Yos. sekali Sonia bisa datang ke tempat ini ya. Iya, aku teman-teman anaknya Bang Yos loh. Iya, aku tahu. Aku 15 tahun yang lalu. Satu alumnus Universitas iya, betul, Indonesia juga. Betul. Seumur iya. juga Bang Yos. Bang Yos seumur ayah saya loh. Aduh hebat banget, saya tuh kagum banget Bang Yos masih tegap, terus bener-bener semuanya masih sehat Bang Yos. Iya, hebat Bang Yos. ya tentu harus kita jagalah ya. Iya, malah saya kagum banget sama Bang Yos. Dulu Bang Yos kan mendapat juga penghargaan karena juga membuat peraturan daerah untuk bebas rokok ya Pak. Iya, betul. Di berbagai daerah sembarangan di Jakarta jadi nggak boleh ngerokok sembarangan ya Pak. Sekarang tuh semua ada tempat-tempat rokok di dalam gedung itu berkat jasa Bang Yos supaya orang yang ngerokok jangan jadi korbannya. Iya, namanya perokok pasif tuh ya Bang Yos. Perokok pasif itu justru sakitnya Iya, kadang-kadang mematikan. ya. Iya, Bang Ya Yos. sakit dong kita kan. Nggak ngerokok tapi kita akibatnya ke kita itu. Makanya betul. saya pikir saya perlu bereda. Oke, Sonia gini ya. Iya. Karena yang sebenarnya tamunya itu Sonia. Maaf ya Bang Yos, nanti saya tanya lebih banyak nih Oke, Bang Yos. boleh. Lanjut ulangi lagi ya. Tapi kita kepengen gali ya saat-saat Sonia itu kecil itu gimana sih? Yang setahu saya ya, Sonia itu dari keluarga yang sangat educated ya. Papa, mama, dokter, anaknya dari dokter, nggak tahu lagi mungkin nanti anak Sonia juga dokter gitu. Dididik seperti apa Anda waktu kecil? Iya, jadi memang ayah ibu saya tuh seorang dokter, om saya tuh juga dokter Bang Yos. Om saya dulu mungkin sama Bang Yos, beliau tuh kalau om saya di pedalaman dulu perang-perangan juga, mungkin sama kayak Bang Yos ya. Kalau om saya tuh dokter yang militer prajurit. atau apa dia? Dokter kayak iya, dokter tentara dulu kalau om saya. Kalau ayah ibu saya sih enggak, ibu saya dokter puskesmas. Kalau ayah saya dokter, tapi kemudian beliau terjun ke bisnis juga, bisnis kesehatan, Bang Yos. Papa itu dokter apa? Dokter umum. Dokter umum. Mama? Mama juga dokter umum, ya. Jadi dari kecil aku tuh emang dididik sangat-sangat berhubungan dengan kesehatan. Dia harus cuci tangan sering-sering. Terus papa pakein masker. Jadi zaman dulu sebelum COVID aku udah pakai masker. Iya. Jadi kalau misalnya ke pasar atau ke tempat rame atau tempat yang debuan gitu ya, aku disuruh pakai masker. Kalau enggak ditutupin sapu tangan sama ayah aku. Jadi ayah aku tuh benar-benar bersih banget. Dari latar belakang itulah kehendakmu sendiri atau dari orang tua yang mengarahkan kamu ke kedokteran akhirnya kuliahnya?
Jadi tuh sebenarnya aku daftar 3 waktu itu Bang Yos. Aku daftar kedokteran di UI, kemudian aku daftar arsitek karena aku suka gambar juga Bang Oh Yos. iya iya iya. Aku daftar arsitek di Untar, soalnya waktu itu katanya Untar tuh terkenal buat arsiteknya. Terus aku daftar bisnis juga waktu itu di luar negeri, karena kan kalau bisnis katanya oh bagusan di luar negeri gitu. Jadi aku daftar 3. Tapi aku berdoa waktu itu sama Tuhan, kalau misalnya emang jalan aku tuh buat jadi dokter, ya udah kalau misalnya aku masuk di UI, karena UI kan paling susah nih Bang Yos masuknya kan, tesnya susah gitu. Jadi kalau masuk di UI berarti ya udah jalan aku disuruh jadi dokter gitu. Jadi aku berdoa dan aku kemudian masuk ke Fakultas Kedokteran Universitas Indonesia. Jadi ya udah aku pikir aku memang jalan aku lah jadi dokter gitu Bang Yos. Terus saya dengar ya, waktu kehidupanmu waktu kecil nih ya, kamu itu seperti dimanja ya. Mungkin juga dimanja itu karena waktu itu mungkin anak lagi pertama ya gitu ya. Iya Bang Yos. Itu apakah seperti itu? Lalu berdampak apa? Dan kamu lalu kemudian waktu di UI, ya tentu alamnya berbeda ya. Iya. Kamu ketemu berbagai teman yang mempunyai latar belakang sosial yang berbeda-beda. Ya, artinya mungkin ada yang sampai benar-benar susah lah, gitu ya. Makanya juga nggak cukup itu kan untuk tiap harinya di situ. Itu lalu apa pelajaran apa yang bisa kamu petik? Iya, jadi waktu saya memang dimanja, jadi tuh saya agak keras kepala gitu Bang Yos. Saya tuh SD, SMP, SMA kan sekolah swasta Bang Yos. Terus saya kamu di Teresia kalau nggak salah iya, ya? di Tarakanita, terus di Tarakanita. Teresia. Iya, pertama SD, SMP Tarakanita, SMA-nya Teresia Bang Yos. Terus aku masuk ke UI. Nah di UI itu benar-benar suasananya berbeda ya, karena kalau di sekolah swasta kan mungkin ya banyak yang mampu lah ya Bang kalau Yos sekolah ya. itu terkenal high class lah. Lumayan lah ya, iya. Tapi di UI kan kebanyakan tuh semua dari daerah Bang Yos. Dan yang dipilih itu yang pinter-pinter. Dan kebanyakan tuh memang nggak mampu ya Bang Yos ya. Jadi dulu tuh aku ingat mereka tuh punya bekal kayak Rp5.000 sehari dari Satu orang hari tuanya. 5.000. Iya, satu hari 5.000. Jadi tuh mereka kadang-kadang nggak bisa, mungkin makan pagi lewat gitu Bang Yos, nggak makan gitu, sehingga makan siangnya bisa makan, terus makan malamnya juga mungkin bareng-bareng sama yang lain gitu. Jadi benar-benar mereka perjuangan lah untuk menjadi dokter gitu. Ada yang mencari beasiswa juga, jadi kalangannya tuh benar-benar berbeda. Udah gitu kalau kita jadi dokter tuh ya, selama fakultas kedokteran Bang Yos, kita tuh melihat banyak orang sakit, kemudian banyak orang meninggal. Kan kita lewat stase yang itu, yang jenazah, itu yang namanya forensik ya Bang Yos ya. Jadi melihat yang orang sudah meninggal, kemudian kita lihat kalau di BIN atau polisi, tentara kan pasti tahu ya, kan forensik abis orang meninggal kan di otopsi tuh Bang Yos, kita lihat gitu meninggalnya berapa lama karena apa. Jadi tuh saya melihat banget tuh bahwa kehidupan itu benar-benar fana Bang Yos. Jadi kita tuh di kehidupan tuh harus berusaha semaksimal mungkin, karena hidup kita cuma sebentar. Dan kita nggak tahu dipanggil Tuhan itu kapan Bang Yos. Kalau Bang Yos kan hebat ya, bisa sampai 70. Sekarang udah mau 7 berapa ya? 78 Bang Yos, iya. Hebat, tapi yang lain mungkin kayak ibu saya kan juga meninggalnya muda banget tuh Bang Yos, 53 tahun. Jadi tuh cuman fana deh, hidup tuh sebentar banget. Makanya kalau bisa kita berbagi buat sesama, kita mengembangkan talenta kita yang terbaik agar bisa membantu sesama gitu Bang. Itu sih yang saya dapatkan selama di kedokteran lah. Dalam perjalanan hidupmu ya, ada nggak momen yang kamu rasa itu tergelap gitu loh, sedih gitu ya? Walaupun di dalam lingkungan keluarga yang kecukupan katakan gitu, pernah nggak ada momen kayak gitu, dan itu apa? Iya, sering sih Bang Yos. Mungkin yang paling saya sedih itu waktu ibu saya meninggal. Ibu saya kan tahun 98. Oh, meninggal pada saat kamu masih lagi kuliah? Waktu itu lagi demo loh Bang Yos, demo yang turunnya Presiden Soeharto yang tahun 98. 98. Iya, jadi tuh aku nungguin di rumah sakit, ibu aku kan dirawat di rumah sakit mana? Iya, di Medistra sih waktu itu, kanker payudara. Waktu itu kan ibu aku berobat di Belanda juga sih sempat, tapi kan kemudian lama ya sakitnya, setahun 2 tahun, terus pulang ke Indonesia, terus di kemoterapi tetap di sini. Tapi waktu mau meninggal itu lagi demo riot itu tuh Bang Yos. Udah gitu aku dari jendela rumah sakit aku ngeliat tuh waktu itu yang ada masyarakat jarah-jarahan supermarket tuh Bang Yos di belakang supermarket, di belakang rumah sakit. Jadi aku kan sambil takut-takut gitu ke rumah sakit, tapi kan tetap harus ngerawatin ibu gitu ya. Soalnya ibu lagi di rumah sakit gitu waktu itu. Dan waktu beliau tuh lumayan
Enggak lama sih, setahun 2 tahun, terus meninggal dunia gitu karena kemoterapinya itu kena jantungnya. Jadi kan kalau kemo kan kita memperbaiki atau mematikan sel-sel yang kanker, tapi sel sehatnya tuh kena juga, Bang Yos. Jadi dia waktu itu nggak kuat jantungnya, akhirnya kena dan juga meninggal. Dan aku juga sempat sedih banget karena waktu itu kan aku lagi sibuk ujian juga, jadi kadang-kadang yang nemenin itu saudara gitu di rumah sakit gitu. Dan pas tuh hari sebelum ibu aku meninggal itu waktu itu yang nemenin saudara gitu. Jadi aku cukup sedih sih karena nggak ngeluangin cukup waktu lah gitu, karena kan ya ada belajar juga gitu, Bang. Apa yang kamu rasakan setelah itu? Kan tentu down lah kamu ya. Iya. Bagaimana cara membangkitkan semangat kamu lagi gitu? Iya, jadi memang menurut saya sih saya itu lumayan karena kasih sayang orang tua. Jadi menurut aku penting banget kasih sayang orang tua, Bang Yos, kepada anak ya. Kayak Bang Yos tuh saya dengar juga Bang Yos sayang banget sama anak sampai berhenti merokok juga demi anak ya, Bang Yos ya. Nah itu tuh efek banget loh, Bang Yos. Penting banget untuk anak menjadi percaya diri, Bang Yos, kalau orang tua mencintai kita. Dan orang tua tuh katanya nggak boleh mukul anak, nggak boleh maki-maki anak. Kadang-kadang orang tua tuh ada yang suka bully anak, itu nggak boleh sih, Bang Yos. Karena kita tuh mendapatkan rasa percaya diri kita dari orang tua yang sayang setulusnya sama kita. Jadi kita bisa mengungkapkan apa aja kepada orang tua. Jadi orang tua itu sayang pada saya, jadi saya tuh berasa bisa bangkit dengan lebih mudah sih menurut saya, Bang Yos. Jadi misalnya saya terjatuh, saya pasti sedih gitu ya, Bang Yos ya. Tapi saya nggak mau berlama-lama sih sedih. Abis itu saya mengingat-ingat semua keberuntungan dan semua berkat dari Tuhan yang saya dapat, sehingga saya bisa bangkit lagi gitu, Romo. Tapi waktu itu ya, Bang Yos, saya sempat kehilangan arah sih, karena biasanya kan ibu aku. Kamu memang mungkin paling lebih dekat mama daripada papa ya kali ya? Dua-duanya sih, saya sama adik saya sih deket sama ibu ya, karena kan ayah saya mungkin sibuk bekerja. Iya, jadi kita lebih deket sama ibu. Jadi kayak kehilangan arah juga sih ya waktu itu kan, jadi nggak ada yang ngayomin lagi, dan ibu saya kan lumayan manjain saya, jadi lumayan deket lah sama ibu gitu. Akhirnya Sonia juga selesai kuliahnya ya, tahun 2001 kamu di wisuda. Iya, Bang Yos. Dan disumpah sebagai dokter. Iya. Sebenarnya aku pengen tahu ya, sumpah dokter itu apakah kayak kita ya, sumpah prajurit gitu kan. Intinya itu bagaimana mengabdi bangsa dan negara ini tanpa pamrih lah. Betul. Sampai nyawa pun kalau perlu kita korbankan, itu di prajurit. Kalau dokter gimana? Sama, sumpahnya Hippocrates namanya, itu sumpahnya secara internasional sih, Bang Yos. Jadi memang kita harus mengutamakan kepentingan pasien di atas kepentingan diri sendiri gitu, Bang Yos. Makanya saya tuh kesian ya, Bang Yos, kemarin kan ada influencer tuh juga yang maksudnya bukan menjelekkan sih, cuman kayak memandang rendah dokter Indonesia dibandingin dokter luar negeri gitu, Bang Yos. Memang sih mungkin Indonesia juga banyak kekurangan dokternya ataupun sistemnya gitu, tapi setahu aku sih sebagai dokter, aku dan maksudnya teman-teman aku gitu ya, banyak ya, mereka udah banyak berkorban sih ya, Bang Yos ya. Malah ada ya temen aku yang ngambil spesialis, jadi selama dia jaga malam itu anaknya meninggal dunia, Bang Yos, karena tersedak. Karena dijagain sama mungkin suster atau mbaknya gitu. Jadi banyak dokter yang mengorbankan waktu untuk keluarganya untuk bekerja, Bang Yos. Contoh konkret, waktu COVID kemarin berapa berapa ratus tenaga medis ya, yang berapa ribu kehilangan nyawa. 5.000-an ya, Bang Yos. Tenaga dokter sama suster. Padahal kan, Bang Yos, waktu dia tugas dia sadar risikonya itu kan. Toh dia lakonin juga. Betul. Luar biasa itu sumpah dokter. Benar, iya. Makanya ya kita kadang-kadang sedih sih kalau misalnya dibanding-bandingin gitu. Maksudnya kita udah berusaha ya, dokter-dokter teman-teman aku terutama yang praktek di daerah gitu ya, Bang Yos, kayaknya udah berusaha semaksimal mungkin lah gitu. Walaupun kan kita juga manusia, kadang-kadang ada salahnya juga lah, Bang Yos. Gitu. Tapi sekarang waktu aku dulu pernah tugas di Aceh ya, saya juga perlu dokter. Tim saya itu kan. Lalu ada dokter yang kebetulan anak muda ya, dia fisiknya kuat, dia juga bisa menembak karena dia olahraga hobinya berburu gitu. Itu saya ikut, saya masukkan tim saya. Dan waktu saya kembali ke saya masukkan tentara, jadi Kopassus dia. Oh gitu. Itu dokter itu ya, itu benar-benar dia di desa yang susah banget dia tanpa pamrih lah. Itu kan. Nah, kayaknya dokter sama tentara mungkin agak mirip-mirip ya, Bang Yos ya. Sama-sama pengabdiannya itu ya tanpa pamrih itu tadi kan.
Lalu apakah itu termasuk juga pernah dinasihatin papamu gitu nanti? Iya. Gitu? Bukan dari dokter untuk memulihkan atau benda atau kekayaan. Bener, gitu. iya. Anu? Iya bener, sama juga kayak Bang Yos ya, aku juga dengerin Bang Yos kan prinsip-prinsip hidupnya sangat tegas ya Bang Yos ya. Kalau ayah aku juga bilang memang kalau dokter itu bukan untuk menumpuk kekayaan, kalau mau kekayaan ya udah bisnis aja gitu Bang Yos, jadi harus dipisahin lah antara membantu sesama sama yang untuk mencari uang ya di bisnis lah gitu Bang Yos. Tapi kalau mau jadi dokter ya memang hatinya sih ya untuk membantu sesama ya Bang Yos ya. Sama lah kayak tentara Bang Yos. Kayak buku-bukunya Bang Yos nih. Iya, untuk iya. membantu sesama Bang Yos. Betul ya. Iya. Ya ini ada fakta yang menarik ya. Tahun 2001 kamu pun ikut tes di TV swasta ya untuk jadi pembawa acara. Apa betul? Iya betul. Terus Bang Yos. ceritanya gimana? Tes lulus tidak? Oh iya, jadi saya Kan waktu sudah membawa modal semuanya ya, Iya, dari penampilan fisik. Mestinya udah nggak usah diuji lah, udah langsung aja. Iya tuh, saya padahal disuruh tes Ternyata. TOEFL lulus, terus tes psikolog gitu kan lulus, IQ. Tapi mereka tuh nggak suka, waktu itu kan saya jadi anchor ya, jadi TV presenter. Bukan untuk kesehatan sih, tapi untuk news, untuk berita Bang Yos. Mereka nggak suka suara saya, jadi mereka bilang suara saya tuh cadel Bang Yos. Tapi emang bener sih Bang Yos, suara aku kan agak cadel, jadi kayaknya nggak clear gitu Bang Yos buat jadi pembicara TV, presenter TV untuk berita. Tapi menurut aku ya, kegagalan itu waktu itu aku sempat down sih, sedih gitu ya. Tapi kegagalan itu menurut aku adalah blessing in disguise. Jadi itu adalah suatu kesempatan untuk aku tidak menerima kerjaan yang itu, akhirnya aku malah dapat kerjaan yang lain. Apa Aku itu? jadi presenter TV tapi khusus kesehatan. Khusus kesehatan. Iya, Oke. karena waktu itu ada pasien Sambil aku yang kalau- nawarin. Langsung untuk edukasi masyarakat tentang kesehatan Betul, gitu. betul. Jadi menurut aku itu lebih pas buat aku Bang Dapat Yos. cerita lagi aku. Ya, waktu kamu di presenter kesehatan ini kan ratingnya rendah, terus dihentikan gitu. Terus hebatnya lagi, terus kamu motivasi dengan kayak entertain gitu. Gimana coba ceritain? Iya, jadi memang kita sudah meneliti nih, aku dan mungkin TV-TV juga ya, bahwa edukasi kesehatan tuh orang Indonesia tuh males, dengerinnya boring Bang begitu Yos. ngomong kesehatan langsung dipindah channel Iya, kan ke sebel sinetron. banget deh, ini. karena mungkin orang Indonesia nggak terbiasa untuk dengerin yang edukasi, boring lah. Pokoknya kalau nggak sehat, kalau belum sakit, orang tuh males dengerin Iya, kesehatan betul. Bang Yos. Kecuali Ya. saat COVID kemarin. COVID kan orang takut meninggal tuh Bang Yos. Oh, Jadi iya. langsung daripada pakai masker, hand sanitizer, cuci tangan. Itu baru anggota medis dari primadona. Iya, bener-bener. Baru mau didengerin Bang Yos, ya nggak iya, Bang Yos? iya. Kalau belum sakit mah nggak mau dengerin Bang Yos, gitu kan. Jadi dulu aku akhirnya berusaha deh gimana nih ratingnya supaya naik. Jadi kita bikin waktu itu sama Trans tuh bikin reality show. Jadi aku ke operasi-operasi, terus kita syuting live gitu operasinya gitu. Tapi digabung-gabung lah sama reality show lah. Jadi kita berusaha lah untuk meningkatkan rating gitu. Tapi ya tetap aja ya orang Indonesia tuh memang sukanya tuh yang ketawa-ketawa atau yang nangis-nangis Bang Yos atau yang drama gitu Bang Yos. Makanya kita ya tetap harus berputar otak lah gimana supaya kesehatan tuh bisa didengerin dan bisa menjadi gaya hidup. Bukan nanti kalau udah sakit aja karena pasti biayanya lebih mahal Bang Yos. Dan berhasil ya setelah kamu kombinasikan dengan model baru itu berhasil kan ratingnya? Iya, meningkat sih Bang Meningkat, Yos. Iya, iya, meningkat. betul. Iya, cuman ya tetap harus dikombinasikan lagi misalnya dengan komedian Bang Yos atau dengan yang benar-benar lucu atau yang sedih banget gitu Bang Yos. Orang-orang kan sukanya yang seperti itu ya, yang lebih kayak lebih ekspresif lah Bang Yos. Iya, ya budaya kita masih seperti itu ya. Oke, mumpung ketemu dokter nih. Ya, Dok. Aku itu jujur aja ya. Sampai ampun-ampun nih ya. Aku punya sakit batuk ya, itu sering sekali datang itu. Kenapa ya? Itu Ceritanya memang gini dulu, latar belakang supaya lu tahu dulu. Dulu aku jujur aja perokok berat. Ya. Ada sejarahnya, terus saya berhenti total. Sejak tahun 95 itu ada ceritanya tersendiri ya nanti ya. Lalu habis itu aku terus batuk-batuk terus gitu ya. Walaupun saya sudah berusaha kemana-mana ya. Obat pada saat sebentar batuk lagi. Sensitif kadang-kadang aku makan pedas sedikit batuk. Apalagi sekarang ya, keluar sedikit itu aja ada sisa nih, sisa asap rokok. Itu sudah
nggak karu-karuan itu. Iya. Itu karena apa itu? Jadi kalau rokok itu kan zat racunnya banyak banget tuh Bang Yos. Nikotin ya? Iya nikotin, banyak deh itu kan juga ada kayak arang-arang juga kan yang dibakar Bang Bang Yos, dan itu kan juga dihirup oleh si perokok itu dan perokok pasif di sekitarnya Bang Yos. Nah itu dia pasti merusak bronkus, merusak bronkeolus, jadi semua paru-paru itu juga banyak yang dirusak Bang Yos karena rokok tersebut gitu. Dan juga mungkin ditambah sama polusi ya, kan di Jakarta kan juga, walaupun waktu itu Bang Yos terima kasih banget udah bikin Transjakarta yang bikin Jakarta tuh lebih bebas polusi, maksudnya berkurang lah polusinya Bang Yos, tapi tetap aja mungkin masih ada ya Bang Yos, jadi mungkin ada sedikit alergi antara polusi dengan dulu bekas rokok. Itu, alergi itu. Iya. Ya saya memang kalau ada asap itu ya, saya nggak tahan saya. Iya. AC juga kan. Tapi nanti aku coba deh, nanti aku kirimin ke rumah ada terapi juga yang buat membantu alergi sih Bang Yos. Iya nanti kita coba Bang Yos. Nah soalnya ya, tadi udah cerita banyak lah tentang kesehatan ya. Alangkah baiknya kalau Sonya juga bisa cerita kepada kita ya, untuk bisa referensi lah bagi kehidupan yang baik itu harus bagaimana gitu. Maksud saya arti keluarga bagi Sonya baik kepada orang tua, kepada sekarang sudah punya suami, kepada anaknya, gimana coba? Ya jadi saya tuh selalu berterima kasih sama orang tua saya, tentunya Bang Yos pasti juga deket banget ya sama anak-anak, anak-anak juga pasti sangat berterima kasih kepada Bang Yos. Jadi saya harapkan kepada milenial nih di seluruh Indonesia dan juga seluruh dunia, bisa menghargai orang tua ya Bang Yos ya. Jangan sampai kita jadi anak durhaka tuh ya, seperti Malin Kundang yang kalau misalnya udah sukses, udah terkenal, melupakan orang tua, itu nggak boleh banget. Kenapa? Karena kesuksesan kita dan doa kita tuh ada di orang tua Bang Yos. Jadi kita tuh harus selalu hormat dan bahkan kita harus membantu orang tua kita Bang Yos, karena kan siklusnya itu kan manusia tuh seperti dari bayi, kemudian saat tua kan mungkin kalau Bang Yos kan hebat nih masih sehat, tapi ada mungkin orang tua yang lemah gitu Bang Yos atau sakit-sakitan. Nah itu wajib lah dibantu anaknya. Kalau di luar negeri kan mungkin mereka nggak terlalu peduli ya Bang Yosnya sama orang tua, tapi di timur ini kita harapkan masyarakat Indonesia tetap bisa berbakti sama orang tuanya dan membantu orang tuanya, terutama kalau udah tua kualitas hidupnya tuh harus bisa bagus dan tetap sehat Bang Yos. Dan kepada anak-anak kita, kadang-kadang tuh generasi milenial mungkin kan kita suka memanjakan anak-anak kita Bang Yos. Itu termasuk kamu evaluasi. Perlakuan manja orang tuamu ke anakmu nggak lagi kamu didik seperti itu. Saya tuh kadang-kadang masih agak ke bawah Bang Yos, tapi karena untung ada suami saya, karena beliau lebih disiplin, jadi aku suka diingetin Bang Yos sama suami, jangan terlalu dimanjain gitu. Iya harus disiplin gitu ya Bang Yos. Apalagi anak aku kan laki semua Bang Yos, jadi harus jadi nanti tulang punggung keluarga. Jadi harus bisa punya fighting spirit Bang Yos, harus bisa punya motivasi, harus bisa punya ambisi. Bang Yos kan dulu terkenal banget nih karena bikin peraturan daerah untuk dilarang merokok di tempat umum Bang Yos. Sama juga berhenti merokok, katanya Bang Yos itu berhasil berhenti merokok setelah 3 kali jatuh lagi Bang Yos. Itu gimana sih caranya? Soalnya kan memang secara kedokteran tuh cukup susah ya Bang Yos, karena kan udah ada kayak sedikit kecanduan gitu Bang Yos kalau rokok. Jadi waktu saya gubernur dan pas sudah tidak merokok lagi ya, itu lalu saya mengintrospeksi diri ya gitu ya. Waktu saya perokok, yang jadi korban ya tentu keluarga saya ya merokok sembarangan di rumah gitu kan. Jadi perokok pasif banyak sekali itu kan. Nah saat saya punya kewenangan untuk mengatur itu, ini tidak adil hidup seperti itu ya. Kita tidak merokok tapi kita jadi korban, kan nggak bener lah gitu kan ya. Kalau merokok jadi korban sudah itu konsekuensinya kan gitu kan. Nah oleh itu saya mengeluarkan perda, boleh merokok nggak bisa saya larang kan, nggak mungkin saya larang lah ya. Tapi ada tempatnya sendiri gitu kan. Jadi saya wajibkan di tempat-tempat restoran, di tempat bioskop ya, atau di tempat-tempat hiburan yang lain lah ya. Kantor-kantor harus ada tempat ngerokok itu. Nah itu bisa mencegah akibat menjadi perokok pasif itu tadi yang menjadi korban gitu. Betul, kan. Bang Yos. Saya berusaha untuk berhenti merokok. Ini mudah-mudahan cerita ini kan untuk referensi juga para perokok yang lain. Betul. Sudahlah, nggak ada orang ngerokok
membawa kesehatan yang baik tuh nggak ada sama sekali, sudah banyak kali contohnya, nggak usah saya sebutkan lah. Di lingkungan dekat tentara saya aja sudah senior saya, teman saya, adik-adik saya itu semuanya juga akibatnya perokok itu seperti apa bahayanya gitu ya. Nahannya berarti gimana tuh? Berarti kan menurut teori kedokteran memang susah juga tuh Bang Yos. Jadi caranya yang paling tepat adalah benar-benar stop kayak tadi Bang Yos, stop dan mindset ya Bang Yos. Ya, tekad itu. Tinggi, gitu. Nah itu kan susah tuh Bang Yos. Gitu, tekadnya tuh gimana caranya tekad mengalahkan nafsu pengen gitu? Gimana caranya gitu. Bang Yos? Tapi sekali lagi dari hati ini yang paling dalam, harus kuat, niat kuat, itu harus ya, kuat. bener. Saya mengerti betapa sulitnya. Saya ceritakan sampai 3 kali. Iya, berarti harus kuat niat ya, itu yang pertama ya, mindset dan kuat dan niat. Dan untuk penasarannya, saya sudah ronsen semuanya, paru-paru saya bersih. Oh iya, bagus dong, iya, hebat-hebat Bang Yos. Terakhir dong pertanyaan nih, ya. Terakhir pertanyaan, apa Bang Yos lebih suka, kan Bang Yos sudah melewati semua nih dari dulu sampai sekarang, dari tentara, dari jadi gubernur, dari jadi kepala BIN nih yang keren juga nih ya, Badan Intelijen Negara. Ini dari tiga ini yang mana yang paling sesuai dengan jiwa Bang Yos atau yang Bang Yos paling sukai, yang merupakan cita-cita Bang Yos? Itu yang mana Bang Yos? Ya mesti tentara lah ya, karena tentara itu strukturnya itu jelas ya kan, piramida begini, lalu hierarki itu juga tetap baik gitu kan, dan semuanya itu hanya top down gitu kan. Nah kalau di pemerintahan sipil kan bottom up gitu kan, semuanya kita gali dari masyarakat. Itu sangat rumit anunya ya. Kalau tentara itu perintah gitu dan siap laksanakan, udah gitu aja lah. Gitu kan ya. Tetapi ya alhamdulillah saya diberi kesempatan di berbagai bidang, itu juga punya apa namanya cerita tersendiri ya. Jadi selalu saja enaknya ada, tidaknya ada. Jadi gubernur juga ada enaknya, tidaknya juga banyak. Waktu jadi kepala BIN saya harus nyumpet terus padahal orang udah kadung tahu siapa saya gitu kan. Tetapi ya nggak apa-apa, kalau saya prinsip di intelijen itu boleh kenal siapa saya, tetapi mereka tidak boleh tahu apa yang saya lakukan atau apa yang akan saya lakukan, itu yang tidak boleh tahu. Gitu. Ya. Nah oke lah, karena sebenarnya Sonia tamunya Sonia bukan aku nih. Jadi dari kesimpulan tadi ya, kamu cerita panjang waktu kecil, waktu kuliah, pernah mengalami masa-masa yang kamu anggap itu susah ya kan gitu, terus bisa adaptasi dengan teman-teman yang berbagai perbedaan tingkat sosialnya gitu ya, terutama dalam berjuang hidup ya, walaupun kecukupan belum tentu bisa jadi orang kalau dia tidak secara sungguh-sungguh menggeluti apa profesi maupun tempat dia kuliah gitu ya. Jadi trik-trik apa yang bisa disimpulkan untuk itu? Iya, jadi kalau ada pepatah yang bilang Bang Yos, love what you do and do what you love gitu Bang Yos. Jadi menurut saya buat pertamanya kita mendingan memang do what we love. Jadi kayak saya kan memang suka biologi dulu Bang Yos, terus saya jadi kedokteran. Kemudian saya suka drama, suka nari, akhirnya saya juga bisa ke dunia entertain Bang Yos. Tapi saya happy banget karena saya berhasil menyatukan antara entertainment dengan kesehatan itu Bang Yos. Jadi saya suka edukasi, suka ngomong Bang Yos. Jadi saya edukasi kesehatan Bang Yos. Jadi saya benar-benar mengerjakan apa yang sesuai mimpi saya, yaitu mengedukasi kesehatan, karena dokter itu bukan cuman tujuannya mengobati, tapi juga harus mengedukasi Bang Yos. Karena apa? Karena pencegahan itu jauh lebih murah dan lebih baik daripada mengobati. Karena tadi Bang Yos, stop rokok itu lebih bagus dibandingkan kalau jadi perokok pasif atau kita ngerokok terus nanti malah jadi sakit kan Bang Yos. Makanya kita harus mencegah. Nah, jadi kita do what we love, tapi setelah kita berhasil do what we love, kemudian kita harus love what we do. Jadi kita harus terus tidak mudah menyerah, kita harus maju terus, kita harus cari akal Bang Yos. Misalnya sesuatu ini kurang, kita harus cari akal supaya bisa lebih maju Bang Yos. Jadi jangan mudah menyerah deh. Jadi kita harus nggak pernah puas lah Bang Yos ya. Jadi kita harus berusaha maju lagi dan bisa mengembangkan talenta kita. Karena saya percaya kalau Tuhan kan udah ngasih kita talenta masing-masing Bang Yos. Kita harus bisa berusaha mengembangkan semaksimal mungkin. Karena yang tadi saya juga pelajari, ibu saya juga meninggal sangat muda, umur 53. Jadi hidup tuh adalah fana Bang Yos. Jadi hidup tuh cuma sebentar. Kalau kita bisa
mengerjakan apa yang kita suka, kita bisa mengembangkan talenta kita semaksimal mungkin sehingga kita bisa berguna untuk banyak orang. Berguna itu nggak harus selalu nyumbang, Mbak Yos, tapi juga kita menyumbangkan apa, ilmu kita. Kayak Bang Yos kan umur 78 tapi masih menyumbangkan ilmu dan pengalaman kepada orang banyak lewat YouTube-nya Bang Yos. Itu juga adalah suatu keberhasilan dalam hidup Bang Yos untuk memberikan ilmu kepada sesama, untuk memberikan talenta apa yang kita bisa kepada sesama sebanyak mungkin Bang Yos. Iya, karena pengabdian itu tidak ada akhir. Betul. Maka di militer itu old soldiers never die. Oh gitu Bang Yos. They only fade away gitu. Oh, fade away juga enggak lah Bang Yos, ya, tetap sebentar. ada. Sebentar fade away-nya kan. Habis itu untuk merenung aja. Aku mengabdi di apa sekarang gitu kan. Iya. Nah, saya pikir menurut saya experience is the best teacher kan. Betul. Jadi itu menjadi nggak berguna kalau pada saat tidak kita bagikan kan iya, gitu. Betul Bang Yos. Nah, itu sebabnya saya nulis buku, saya juga mungkin museum itu isinya biografi. Itu tujuannya sekali lagi untuk memotivasi para milenial gitu kan. Bahwa aku itu dulu kayak begitu loh, susahnya kan gitu kan. Nah, itu kan jangan pernah menyerah, jangan cepat puas, terus ya percaya diri gitu. Bahwa saya bisa, kalau orang lain bisa kenapa saya tidak. Betul, dan gitu kita harus punya prinsip-prinsip sih Bang Yos, seperti Bang Yos. Bang Yos kan punya prinsip dalam hidup, maunya lurus gitu Bang Yos, nggak mau belok kanan, belok kiri, walaupun mungkin banyak yang nawarin Bang Yos. Ya tentu godaan gitu itu kan? banyak Godaan lah ya. banyak. Tetapi ngapain kita harus mengorbankan reputasi kita. Betul. Yang kita bangun amat panjang, Betul. dulu dari susah gitu. Iya. Dan sekarang hidup kayak apa sih kita cari kan? Betul. Kan semuanya itu kan ada apa namanya, ada batasnya lah. Betul, Ya saya juga kan? salut banget sama Bang Yos, juga nggak tergoda sama cewek-cewek Bang Yos. Sekarang kan milenial banyak tuh yang tergoda sama Insya Allah, cewek-cewek. gitu. Tapi so far kayaknya so good deh, aku lihat anak-anaknya baik, semua istrinya juga masih cantik banget, Bu Rini. Jadi aku sangat kagum juga sama Bang Yos, juga salah satu panutan juga nih ya buat kita semua ya pemirsa. Jadi kalau menurut saya sih selain kita berusaha juga, kita juga harus punya prinsip hidup Bang Yos. Jadi nggak gampang ke bawah arus ya Bang Yos. Ya kadang-kadang kan apalagi kalau kita udah di atas, kadang-kadang gampang tuh Bang Yos belok gitu Iya, Bang Yos. iya, Kita iya. harus punya prinsip dan juga harus dekat sama Tuhan, harus bisa selalu mengarah lah kepada jalan yang benar lah Bang Yos, gitu ya. Oke, aku tahu ya, kamu kan suka nulis, suka membaca gitu ya. Jadi yang saya tekan tadi satu dan biografi lah. Ini ada biografi saya yang akan saya hadiahkan Sonya. Makasih Sonya Bang ya. Yos. Ini sudah saya tanda tangan ini di sini ya semuanya. Iya, Ini terima kasih Bang Yos. ini juga. Jadi ini cerita saat aku lahir sampai saya jadi Panglima Kodam Jaya. Iya, Lalu saat ini coba kamu baca judulnya kan anehnya di sini nih. Ini coba. Oh iya, era 5 presiden Bang Yos. Oke. Saya pakai handphone aku belum. Sonya? Ntar minta ya Mbak. Sonya. Iya, makasih Bang Yos. Ini masih ada satu lagi Sonya. Oh iya, makasih Bang Yos. Ini aku titip untuk Robert. Oh iya. Nah, ya. Makasih Bang Yos. Harus Isinya ketemu apa Bang coba, Yos nih ya? ya, lain kali nih Bang Yos. Lain kali bener ya, nanti kita main ke rumah Harus. Bang Yos ya. Jadi ini nanti aku memang bilang Reni, temenin Reni. Memang ini adalah museum saya gitu kan. Jadi gitu. museum saya itu Nanti aku suruh temanya orang kantor harus ke iya, museum iya. Bang Yos ya. Temanya itu ini. Ini coba. Baca. Jiwa. Jiwa apa Bang Yos? Jiwa ragaku untuk negeriku. Ya, ini Waduh, museum Bang Yos. hebat. Ya, jadi Siap, ini siap. mudah-mudahan cukup Muat untuk ya? Robert Apa nih. nih? Medium, small. Small ya. Small ya. Cukup lah kayak buat aku aja. Ya, iya oke. Buat aku dong, masa buat Robert ya. Bang Yos, Sip lah. foto dong. Sahabat Bang Yos, terima kasih ya sudah menyaksikan Benang Merah Bang Yos hari ini bersama tamu kita seorang dokter. Mudah-mudahan apa yang tadi diceritakan bermanfaat kita untuk kesehatan kita semua. Sampai bertemu lagi di episode berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.